Shalom, puji Tuhan saudaraku, jumpa kembali dalam acara katekisasi dan hari ini kita akan membahas tentang doa atau disebut napas rohani. Kalau beberapa hari yang lalu kita belajar tentang firman Allah, makanan rohani. Sekarang doa adalah nafas rohani. Nah untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat waktu yang sudah kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar firman-Mu. Tolong setiap kami agar kami mampu menangkap apa yang kau mau kami pelajari dalam firman Tuhan tentang doa, yaitu nafas rohani kami. Pakai hamba-Mu dalam urapan Roh Kudus kami serahkan sepenuhnya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita akan membahas tentang doa yang juga disebut dengan nafas rohani. Nah, untuk itu coba kita lihat gambar ini saudaraku ya. Apa yang dimaksudkan gambar ini? Nah, saudaraku yang saya kasih, ya, lewat pertemuan kita kali ini, bagaimana sebagai orang Kristen kita bisa mengerti tentang pentingnya doa dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Dan bukan hanya kita belajar tentang pentingnya kita berdoa, tapi bagaimana kita memahami cara berdoa yang patut, yang layak, serta memiliki hubungan yang intim, yang akrab, yang erat dengan Tuhan melalui doa. Nah, kita belajar hari ini ya dari firman Tuhan. Nah, untuk itu kita cermati gambar ini. Sebagai seorang Kristen yang taat dalam perbuatan dapat digambarkan sebagai salib Yesus Kristus. Ya. Kuasa kasih Allah bekerja dalam kehidupan kita yang dilambangkan dengan salib Yesus Kristus. Bagian yang tegak lurus yang berbentuk vertikal ke atas menunjukkan hubungan pribadi seseorang itu dengan Tuhan melalui doa dan membaca firman Allah. Sedangkan bagian yang mendatar yang bersifat horizontal yaitu hubungan kita dengan sesama, yaitu melalui persekutuan dengan orang-orang seiman, yaitu gereja, dan bersaksi, yaitu penginjilan kepada orang-orang yang belum mengenal kepada Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira itu gambarannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, barangkali Bapak Ibu Saudaraku seperti murid-murid Tuhan Yesus yang pada suatu hari minta agar Yesus mengajar mereka berdoa. Nah, oleh karena doa itu sangat penting Bapak Ibu Saudaraku dalam persekutuan kita dengan Allah dan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen sehari-hari. Dan mari kita perhatikan ajaran Tuhan Yesus tentang doa. Dan hari ini kita akan expose, kita akan melihat secara detail dari Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Nah, kita melihat yang pertama contoh doa. Saudaraku, untuk mengajar murid-muridnya, Yesus memberikan contoh untuk berdoa. Nah, maksud dari Tuhan Yesus itu adalah bukan agar kita hanya menghafal contoh itu. Ya, jadi bukan menghafal. Seperti mantra begitu ya. Jadi menghafal contoh itu lalu mengucapkannya berulang kali. Itu mantra kan. Tetapi doa itu harus timbul dari dalam hati kita secara pribadi. Dan dengan menggunakan kata-kata kita sendiri sebenarnya. Yang pertama kita belajar jangan khawatir dengan bahasa kita yang kurang bagus. Ada berkata, aku tidak bisa ngomong. Mau ngomong apa? Ya seperti kita bicara dengan orang lain, dengan teman. Seperti itulah kita bicara. Bukan kata-kata puisi atau dengan suara yang menggelegar begitu ya. Ya apa itu Bapa kami. Oh enggak perlu seperti itu. Yang kedua, kita perhatikan karena Allah mengetahui maksud hati kita. Makanya doa dengan hati kita. Nah, camkanlah beberapa hal berikut dalam doa Tuhan Yesus yang pantas menjadi doa kita. Pertama, pujian. Ingat, doa bukan sekedar minta. Aspek yang pertama itu pujian. Sebaiknya kita selalu membuka doa-doa kita dengan pujian dan ucapan syukur atas kasih karunia Allah, atas anugerah yang sudah diberikan, kebaikannya, dan segala berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, khususnya keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita.
Yang kedua, pengakuan. Nah, 1 Yohanes 1 ayat 9 sebagai ayat rujukan. Kita perlu di samping ada pujian, ucapan syukur, ada pengakuan. Dalam hal ini pengakuan atas perbuatan kita yang salah atau disebut dengan dosa. Kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudaraku, sebelum kita memohon, kita meminta sesuatu dari Tuhan Allah kita, kita perlu mengakui kesalahan kita, mengakui dosa-dosa kita dan kelemahan kita. Agar apa? Agar kita diampuni dan hati kita itu disucikan. Jadi perhatikan bahwa supaya kita diampuni, kita juga harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita terlebih dahulu. Saudaraku, dalam doa Bapa kami kita diajar seperti itu. Ya, kita belajar mengampuni orang lain seperti kita juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang ketiga, permohonan. Ingat, pujian. Yang kedua, pengakuan. Yang ketiga, permohonan. Hanya setelah memuji dan menyerahkan diri dan mengakui dosa, kita patut menyampaikan beberapa permohonan berhubungan, berkaitan dengan diri kita sendiri atau problem apapun, keluarga kita, bahkan juga orang lain. Itulah doa syafaat yang mungkin mereka sedang sakit, yang belum percaya, yang sedang menghadapi problem. Jadi doa itu berkaitan erat dengan permohonan diri kita, orang lain, keluarga kita mungkin. Ya, Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kalau ingin mengalami terobosan dalam doa, ingin mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan lewat doa kita, kita diminta bukan sekedar kita minta memohon. Tapi bagaimana hubungan kita, bagaimana relasi kita dengan Allah. Itu sesuatu yang penting. Jadi hubungan pribadi kita dengan Allah itu menentukan juga. Jadi kalau kita tinggal, kata tinggal dari kata Yunani meno, homeno, artinya stay, menetap. Artinya tidak bisa lepaskan Tuhan, terus melengket dengan Tuhan. Nah saudaraku, maka dikatakan apa saja yang kamu minta, yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Luar biasa. Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kita diminta doa dalam roh, berjaga-jaga. Ya, doa itu adalah kesempatan kita untuk berjaga-jaga supaya kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Nah, ini poin yang penting. Yang kedua, ajaran selanjutnya. Yesus mengajarkan kepada kita agar kita berdoa seperti ya yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 10. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Perhatikan kata kerja ini, mintalah, carilah, ketoklah. Dengan janji doa kita akan dikabulkan. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah saudaraku yang saya kasih, yang pertama kita belajar sini, Allah ingin memberikan apa yang kita perlukan. Ya, Tuhan ingin memberikan apa yang kita perlukan. Lukas 11 ayat 5 sampai 6. Lukas 11 ayat 5 sampai 6. Lalu katanya kepada mereka, jika seseorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Ini sebuah analogi yang menarik.
Dengan cerita ini, Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa Allah ingin yang pertama, kita minta kepadanya apa yang dibutuhkan. Jadi, tidak usah malu, apapun masalah kita, kebutuhan kita, kita minta kepada Tuhan. Yang kedua, jangan malu menghadap Allah dengan permintaan. Dia Bapa kita, Dia yang menawarkan, mintalah. Ya, atau carilah, ketoklah. Beliau yang menawarkan untuk datang menyampaikan apa menjadi beban kita. Yang ketiga, tetangga memberi. Ya, jadi waktu itu kedatangan tamu, nggak ada makanan, minta ke tetangga, diberikan. Lebih-lebih Tuhan. Tetangga memberi, apalagi Tuhan Yesus yang mengasihi saudara dan saya. Salah satu sebab kita tidak mempunyai hidup yang bahagia ialah karena kita kurang berdoa. Saya begitu yakin kalau kita banyak berdoa secara konsisten, kita akan menikmati itu. Yang kedua, kita harus berdoa dengan iman. Kita harus berdoa dengan percaya penuh keyakinan. Tidak usah berdoa jika saudara tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan percaya bahwa Allah mendengar doa kita. Ya, tidak usah berdoa jika saudara tidak percaya kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Allah mendengar doa kita. Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Mintalah dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan, trust. Bagaimana kita mempercayakan masalah kita? Secara manusia itu sesuatu yang tidak mungkin. Kita sudah berusaha, yang nggak mungkin bisa kita kerjakan. Kita serahkan dengan penuh keyakinan. Karena kita tahu bahwa Allah itu hidup, berkuasa. Allah itu sanggup menolong kita. Serahkanlah kepada Dia. Maka akan menerimanya. Mintalah dengan penuh keyakinan, maka kita akan menerima. Seseorang tidak akan mencari, meminta, dan mengetok di pintu hati Tuhan kalau dia tidak sungguh-sungguh percaya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya, kita pasti berani datang kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh punya keyakinan yang besar kepada Allah, maka kita akan berdoa. Nah, salah satu sebab kita kurang berdoa adalah karena kita kurang beriman. Nah, saudaraku, yang ketiga, kita harus berdoa dengan kehendak Allah. Artinya berdoa selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku, kita tidak memberikan semua apa yang anak kita inginkan, tapi apa yang perlu dan penting baginya saja. Saudaraku, sebagai contoh bisa begini, kita naik pesawat. Kita sudah melihat informasi dari pesawat. Kalau kita akan tiba di tujuan kita, destinasi kita pukul sekian. Tapi tiba-tiba ada pengumuman, kita ditangguhkan, kita tidak jadi mendarat ke kota tujuan, dipindahkan karena ada badai. Ya, memang tidak ada kejelasan ada badai, tapi pesawat dialihkan ke kota lain dan kita mulai bingung, Ya, kita bingung. Ya, saudaraku, di mata Allah juga seperti itu. Kadang-kadang kita bingung menghadapi hal-hal yang diizinkan Tuhan. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Sebagai pilot tadi, kenapa dia alihkan pesawat ke daerah lain? Karena itu tempat aman menghindar dari badai. Mungkin kita ingin sesuatu yang cepat. Sesuatu itu bisa terjadi dengan cepat. Tapi kita tidak pernah tahu apa maksud Tuhan. Kita ditangguhkan. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Dan itu hal yang penting yang perlu kita pahami. Ya, yang perlu kita sikapi sehingga dalam situasi apapun kita sadar, tidak selalu apa yang kita minta dijawab. Bisa jadi tidak dijawab karena Tuhan punya mau, Tuhan punya maksud dengan ditangguhkan itu karena ada hal yang luar biasa yang Tuhan inginkan. Saudaraku, patut kita berdoa dan meminta dari Allah apa yang sesuai dengan kesucian dan kebaikannya.
Kita salah berdoa jikalau apa yang kita minta sesuatu yang tidak mempermuliakan Tuhan Allah. Dan kita boleh yakin bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita yang sesuai dengan kehendaknya. 1 Yohanes 3 ayat 22 sampai 23. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Saudaraku, kita belajar dari ayat ini bagaimana kita berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bagian ketiga terakhir, berapa hal mengenai berdoa. Pertama, tidak ada waktu tertentu untuk berdoa. Perhatikan, tidak ada waktu tertentu untuk berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 15 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 15 sampai 18. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, kapan saja kita dapat berdoa. Walaupun demikian, sebaiknya kita menentukan satu waktu khusus setiap hari untuk berdoa secara konsisten. Yang kedua, jangan menyimpan dosa. Jangan menyimpan dosa. Ini jadi problem penghalang. Mazmur 66 ayat 18. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Kalau saudara ingin doa saudara didengar, harus betul hidup suci. Ya, karena kalau ada dosa, segeralah menyelesaikan itu. Yang ketiga, kita dapat bicara secara langsung kepada Allah hanya oleh karena Yesus Kristus. Ya, pengantara kita. Yesus adalah pengantara. Ya, sebab itu kita harus selalu berdoa di dalam nama Yesus. Ya, 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yesus adalah juru syafaat kita. Yang keempat, kita perlu hidup menurut perintahnya. Kita perlu hidup menurut perintahnya. Kita sudah baca tadi 1 Yohanes 3 ayat 22-23. Ada baik saya baca sekali lagi. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena apa? Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi perintah kita percaya, taat, dan mengasihi, kita pasti mendapatkan. Nah, saudaraku, pertanyaan yang dapat kita guna untuk diskusi pertama, bagaimanakah caranya kita berbicara kepada Tuhan? Yang kedua, mengapakah kita harus berdoa? Yang ketiga, hal apakah yang kita perhatikan supaya doa kita dijawab oleh Tuhan? Yang keempat, mengapa perlu hidup suci dalam berdoa? Yang kelima, mengapa seseorang takut atau tidak mau atau malu untuk berdoa kepada Tuhan? Kiranya jadi bahan untuk kita diskusi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami terima. Terima kasih buat berkat-Mu, boleh memotivasi kami untuk memiliki sikap doa yang benar dan bagian seharusnya kami berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, berkati setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.